Indonesia menjadi negara dengan jumlah tertinggi kasus positif dan kematian akibat COVID-19 se-Asia Tenggara. Hingga 22 Juni 2020, jumlahnya mencapai 46.000 lebih kasus positif. Dibandingkan dengan negara tetangga Singapura yang berada di posisi kedua dengan 42.000 lebih kasus, Filipina di posisi ketiga dengan 30 ribuan kasus, dan Malaysia di posisi keempat dengan 8.587 kasus positif corona. Indonesia juga menjadi negara tertinggi dari angka kematian akibat virus corona yaitu 2.500 kasus. Berbeda jauh dengan Malaysia yaitu 121 kasus dan Singapura yang hanya 26 kasus meninggal dunia. Hal ini terlihat dari persentase kasus kematian pasien corona di Indonesia sebesar 5,3%. Tergolong cukup tinggi karena di Malaysia hanya 1,4%, sementara Singapura 0,06%. Jika dilihat dari populasi penduduk, Indonesia memang yang paling besar dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Tetapi kalau dilihat dari jumlah orang yang dites COVID-19, perbandingannya tidak terlalu jauh. Kementerian Kesehatan Indonesia sudah melakukan tes terhadap 650.000 spesimen. Adapun Singapura melakukan tes terhadap 576.000 spesimen. Filipina 594.000 spesimen dan Malaysia 686.000 spesimen. Penambahan kasus positif COVID-19 harian di Indonesia juga terbilang masih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Angka rata-rata Indonesia dalam 7 hari terakhir berkisar antara 900 hingga 1.000-an kasus per hari. Singapura kasus hariannya berada di angka 200-an. Dan Malaysia di bawah 20 kasus per hari. Bahkan pada 19 Juni hanya ada 6 kasus baru. Tahukah Anda, Vietnam menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan 0 kasus kematian akibat COVID-19. Padahal populasi penduduk Vietnam mencapai 97,3 juta dengan kasus positif sebanyak 349 orang. Bahkan penambahan kasus terakhir tercatat pada 19 Juni dengan 7 orang positif corona. Sekarang kita lihat grafik kasus COVID-19 di 4 negara teratas Asia Tenggara. Grafik di Indonesia semuanya masih naik, mulai dari kasus baru, kematian, dan kasus aktif. Bagaimana dengan Singapura? Di Singapura, grafik kasus baru harian sudah terjadi penurunan. Begitupun kasus aktifnya. Di Filipina, kasus baru hariannya sempat turun, lalu stabil, namun kembali naik beberapa waktu ke belakang. Tapi kasus kematian harian mulai terjadi penurunan sedikit demi sedikit. Sementara Malaysia kurang lebih sama dengan Singapura, yaitu kasus hariannya sudah menurun yang dibarengi juga dengan kasus kematian dan kasus aktif yang menunjukkan tren menurun. Kembali ke Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan total anggaran penanganan COVID-19 mencapai 695 triliun rupiah. Dan 87,5 triliun diantaranya dimanfaatkan untuk dana kesehatan. Sementara 53,5 triliun dipakai untuk dana perlindungan sosial. Sisanya digunakan untuk insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral kementerian lembaga, serta anggaran pemerintah daerah. Artinya ratusan triliun sudah dianggarkan untuk melawan pandemi COVID-19. Namun pertanyaannya adalah, kapan Indonesia berhasil memerangi kasus COVID-19 seperti di negara-negara tetangga lainnya? Lalu menurut Anda, apa yang bisa kita pelajari dari beberapa negara tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PRFM.